Kira-kira apa sih pengertian dari NutriSurvey? NutriSurvey adalah aplikasi yang digunakan untuk menganalisis kandungan zat gizi yang sering digunakan mahasiswa gizi, ahli gizi, dan tenaga kesehatan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari aplikasi NutriSurvey, dan sekarang kita akan masuk pada kelebihan dan kekurangan dari aplikasi NutriSurvey. Berikut adalah kelebihan aplikasi NutriSurvey. Yang pertama, mudah digunakan. Yang kedua, membantu analisis zat gizi. Yang ketiga, mempercepat pengolahan data. Yang keempat, memiliki database bahan makanan. Yang kelima, dapat digunakan untuk penelitian. 6. Membantu penilaian status gizi. 7. Ukuran aplikasi ringan. 8. Gratis digunakan. 9. Mendukung edukasi gizi. 10. Data dapat disimpan dan dicetak. Adapun kelemahannya, yang pertama, tampilan kurang modern, interface aplikasi terlihat sederhana dan agak jadul sehingga kurang menarik bagi sebagian pengguna. Yang kedua, database bahan makanan terbatas. Tidak semua makanan khas daerah atau produk terbaru tersedia di dalam database, sehingga pengguna kadang harus menambah data sendiri. Yang ketiga, perlu input manual yang detail. Pengisian data konsumsi makanan harus teliti dan cukup memakan waktu. Yang keempat, kurang cocok untuk penggunaan mobile. Aplikasi lebih optimal digunakan di komputer atau laptop dibandingkan smartphone. Yang kelima, memerlukan pemahaman gizi. Pengguna pemula bisa kesulitan memahami istilah dan cara analisis tanpa pembelajaran terlebih dahulu. Yang keenam, tidak selalu update. Beberapa data komposisi pangan atau standar gizi mungkin belum mengikuti pembaharuan terbaru. Yang ketujuh, risiko kesalahan input data. Jika berat makanan atau jenis bahan salah dimasukkan, analisis hasilnya juga menjadi tidak akurat. Yang kedelapan, fitur terbatas dibandingkan aplikasi modern. Tidak banyak fitur visualisasi, grafik, sinkronisasi cloud, atau integrasi otomatis seperti aplikasi gizi terbaru. Yang kesembilan, kadang mengalami masalah kompatibilitas. Pada beberapa versi, sistem operasi baru aplikasi bisa berjalan kurang optimal. Yang ke-10, bahasa dan panduan terbatas. Beberapa menu atau panduan penggunaan belum tersedia lengkap dalam bahasa Indonesia. Kemudian, manfaat dari aplikasi NutriSurvey yaitu yang pertama, mempermudah analisis asupan gizi, yang kedua, menghemat waktu perhitungan data makanan, yang ketiga, menghitung kebutuhan zat gizi dengan lebih cepat, yang keempat, membantu menentukan status gizi seseorang, dan yang terakhir yaitu membantu praktikum dan penelitian gizi. Nah, itu dia teman-teman pengertian, kelebihan, serta kelemahan dan manfaat dari NutriSurvey. Berikut kita akan masuk pada bagaimana cara pengoperasian aplikasi NutriSurvey. A few moments later. Halo teman-teman, di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menginstal aplikasi NutriSurvey dengan benar. Yang pertama, buka browser di laptop kalian, lalu masuk ke situs resmi NutriSurvey. Nah, setelah halaman terbuka, cari bagian menu download atau tulisan NutriSurvey for Windows. Karena di website itu biasanya ada beberapa link. Nah, pastikan kalian harus memilih file installer utama, NutriSurvey, bukan iklan atau file yang lainnya. Biasanya itu, file yang dipilih memiliki nama seperti NutriSurvey Setup atau format X. Klik link tersebut, lalu tunggu proses downloadnya selesai. Setelah selesai, buka folder downloads, kemudian klik 2 kali file installer tadi. Nah, pastinya akan muncul di situ jendela instalasi. Kemudian teman-teman klik next, lalu pilih lokasi penyimpanan aplikasi. Setelah itu, klik install dan tunggu hingga proses pemasangannya selesai.
Jika instalasinya sudah selesai, kliknya Finish. Sekarang, aplikasi NutriSurvey sudah berhasil terpasang di laptop kalian. Setelah kalian selesai untuk mendownload aplikasi NutriSurvey, langkah selanjutnya yaitu mendownload script menu Indonesia, di mana fungsi script ini yaitu untuk menampilkan menu-menu yang berada pada Indonesia. Untuk mendownloadnya itu, silakan kalian masuk ke dalam web tempat kalian mendownload aplikasi NutriSurvey yang tadi, lalu cari nama yang ada Country Specific Food Database. Kalian masuk, nah di dalam link tersebut itu ada menu-menu dari berbagai negara. Kalian cari yang ada Indonesia, lalu download. Nah, setelah kalian mendownload menu tersebut, kalian masuk lagi ke folder unduhan, lalu masuk ke folder Indonesia, lalu ada yang namanya Indo FTA. Kalian salin, lalu masukkan ke dalam folder NutriSurvey 2007. Lalu kalian tempel dan selesai. Nah, setelah kalian menempelkan script Indo FTA, selanjutnya kalian keluar dari folder, lalu masuk ke dalam aplikasi NutriSurvey. Untuk tampilan awal NutriSurvey itu akan seperti ini. Kalian cari yang tulisan food, lalu include more foods from other database, lalu tulisan Indo FTA kalian klik, lalu tekan OK. Nah, di sini muncul menu-menu yang ada di Indonesia. Menu-menunya itu lumayan banyak. Nah, setelah muncul menu-menu ini, kalian tekan kotak kosong yang di bawah us, lalu mark, lalu al, lalu mark lagi. Nah, akan muncul huruf N seperti ini. Berhubung saya sudah melakukannya tadi, setelah muncul huruf N seperti ini, kalian save and close. Setelah save and close, maka aplikasinya akan siap kalian gunakan. Saya beri contoh seperti nasi, lalu tekan enter. Nah, akan muncul beberapa menu nasi yang ada di Indonesia. Saya ambil contohnya nasi putih, tekan enter. Nah, untuk bagian amount ini yaitu jumlah gram yang kalian konsumsi per hari. Kalian tekan 2 kali. Di dalam tabel ini akan muncul tulisan seperti daily, weekly, monthly, dan G. Untuk G-nya ini yaitu gram. Ini yang ketiga, daily, weekly, monthly ini yaitu jumlah per gram yang kalian konsumsi dalam harian, mingguan, atau bulanan. Contohnya di sini saya ambil harian dan tulis nasinya itu 100 gram. Kalian tekan enter dan muncul data-data gizi yang pada tabel tersebut. Lalu di bawahnya saya berikan contoh lagi, telur. Kalian tekan enter, akan muncul menu-menu telur yang ada di Indonesia. Saya ambil contoh telur ceplok. Untuk amonnya yaitu 56 gram. Kalian tekan enter. Nah, akan muncul data-data seperti ini. Di sebelah kanan itu yang total analisis, itu adalah total keseluruhan data-data gizi dalam tabel yang kalian tulis di sini. Nah, untuk cara menyimpannya, kalian bisa cari tulisan file, lalu save as. Nah, di sini untuk tempat penyimpanannya kita bisa mengatur sendiri. Contohnya di sini saya bisa mengambil unduhan, lalu namanya itu catatan harian. Nah, bisa langsung kalian simpan dan kita lihat apakah sudah tersimpan. Nah, ini adalah data dari aplikasi NutriSurvey yang tadi. Untuk pembukanya itu kalian perlu membuka dengan aplikasi NutriSurvey itu sendiri. Kalau menggunakan aplikasi lain itu tidak bisa terbuka. Kalian tekan NutriSurvey dan akan muncul data-data yang kalian tulis tadi. Like cherry blossoms blooming in the mountain